Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aza Ayu Afifah Dahabia, NIM 19 12 1110101 dari Prodi KPI 3C. Dosen pengampu saya Pak Abraham Zaki. Dan di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman saya. Dan di sini saya akan membacakan 10 materi sejarah dakwah. Nah, yang pertama, pengertian ruang lingkup dan fungsi sejarah dakwah. Yang kedua, dakwah sebelum Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, dakwah pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang kelima, dakwah pada masa Bani Umayyah. Yang keenam, dakwah pada masa dinasti Abbasiyah. Yang ketujuh, dakwah pada masa Daulah Utsmaniyah. Yang kedelapan, dakwah di Indonesia dan Asia Tenggara. Yang kesembilan, dakwah di Afrika dan Cina. Yang kesepuluh, dakwah di Eropa, Amerika, dan Australia. Nah, itu judul dari materi sejarah dakwah. Selamat menyaksikan hasil presentasi saya. Nah, materi pertama yaitu tentang ruang lingkup dan fungsi sejarah dakwah. Sejarah dakwah peristiwa masa lampau umat manusia dalam upaya menyeru, mengajak umat kepada Islam, serta bagaimana reaksi umat yang diseru dan perubahan apa saja yang terjadi setelah dakwah tersebut disampaikan atau diserukan. Fungsi sejarah dakwahnya yaitu untuk mengetahui perjuangan para rasul, untuk menentukan sikap dalam berdakwah dengan bercermin pada sejarah, untuk mengetahui kemajuan dan kemunduran dakwah dari masa ke masa, untuk mengukur sejak mana pengaruh dakwah Islam, contoh dakwah Wali Songo, untuk memprediksi awal peran Islam di masa mendatang. Kapan dakwah dimulai? Sejak Nabi Muhammad, sejak diutusnya Nabi dan Rasul. Nah, untuk materi kedua tentang dakwah sebelum Nabi Muhammad SAW. Ciri-cirinya itu seperti mengajak untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bersifat mahaliyah atau kawasan. Yang ketiga, di masa lampau kemenangan bagi orang-orang yang beriman. Yang keempat, diceritakan dalam Al-Quran dengan bahasa yang variatif. Yang kelima, Rasul selalu dibantu Allah dengan mukjizat. Pendekatannya kultural, yaitu membaur dengan masyarakat. Yang kedua, struktural, yaitu struktur Rasul dan Raja. Untuk materi ketiga dengan judul dakwah di masa Nabi Muhammad SAW. Dakwah Nabi Muhammad ini secara sembunyi-sembunyi sekitar 3-4 tahun di Mekah. Dakwah dan Khulafaur Rasyidin. Setelah dakwah Nabi Muhammad selesai, dilanjutkan oleh 4 orang Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, Abu Bakar. Yang kedua, Utsman. Yang ketiga, Ali. Yang keempat, Utsman. Pemilihan ini dilakukan secara musyawarah atau demokratis. Khulafaur Rasyidin adalah kader-kader pemimpin kurang lebih sekitar 30 tahun. Khulafaur Rasyidin ini masing-masing memiliki ciri yang mampu memperluaskan kekuasaan Islam di wilayahnya. Tidak hanya memperluas wilayah kekuasaan, namun juga keberadaannya. Yaitu ada tentang As-Siddiq yang membenarkan Isra Mi'raj, arti yang terhindar dari api neraka. Abu Bakar memperluas wilayah utara Bahrain, Qatar, Kuwait, Firas, Yordania sekitar 2 tahun 3 bulan. Tantangan yang dihadapi Abu Bakar itu ialah dengan adanya nabi palsu, pembangkangan zakat, orang-orang murtad dari agama. Alasannya karena dikira Nabi Muhammad itu udah meninggal, maka sudah selesai. Untuk materi keempat ini judulnya tentang dakwah pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu setelah dakwah Nabi Muhammad selesai dilanjutkan oleh 4 Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Khulafaur Rasyidin dipilih secara musyawarah atau demokratis. Khulafaur Rasyidin ini adalah kader-kader terbaik Nabi yang memimpin kurang lebih 30 tahun. Khulafaur Rasyidin ini punya ciri untuk meluaskan wilayah
kekuasaan Islam tidak hanya di Mekah dan Madinah saja, tetapi sudah ke negara luar Mekah dan Madinah. Untuk materi kelima ini tentang dakwah di masa dinasti Bani Umayyah. Orang-orang Khulafaur Rasyidin dipilih secara musyawarah atau demokratis. Dinasti yaitu pemimpin dipilih secara keturunan. Kalau Bani, anak atau keturunan. Kalau Bani Umayyah yang pertama memperluas wilayah dakwah Islam dari negara Cina, Eropa, Asia. Yang kedua, memakmurkan masjid. Yang ketiga, pemberdayaan bahasa Arab. Yang keempat, metode hadis, peletakan dasar hadis. Yang kelima, penguatan kajian hukum Islam. Runtuhnya dinasti Bani Umayyah yaitu akibatnya moralitas yang buruk atau menurun atau anjlok, miras atau judi biasanya, contohnya kayak gitu, miras, judi gitu ya. Terus terjadi konflik internal, terus terjadi korupsi setelah 90 tahun makin meningkat. Pelajaran yang dapat diambil dari masa dinasti Bani Umayyah yaitu belajar mengenai dinasti, terus cara mereka berdakwah juga harus diperhatikan, cara mereka berdakwah yang baik tuh kayak gimana gitu. Untuk materi keenam ini tentang dakwah pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, dinasti Abbasiyah ini kekuasaan kunci pada masa kejayaan ilmu pengetahuan. Peradaban yang dibangun berdasarkan ilmu pengetahuan, pendirinya tuh Abu Abbas Asy'afah tahun 132 Hijriah, berkuasanya sekitar 5 abad atau 500 tahun. Perluasan wilayahnya tuh udah sampai Afrika Utara, Andalusia atau Spanyol, Romawi Timur, dan India. Terus pada masa kejayaan atau keemasan Bani Abbasiyah itu yang dipimpin oleh masa Harun ar-Rasyid. Terus pusat pemimpinannya tuh di Baghdad. Baghdad Baitul Hikmah, sebuah tempat perpus kayak perpus lab gitulah ini. Itu di negaranya tuh makmur, keamanannya tuh terjaga, luas wilayah tuh terbentang. Terus runtuhnya Bani Abbasiyah yaitu persaingan antar bangsa, kemerosotan ekonomi, konflik agama, perang salib, serangan Mongol tuh serangan antar bangsa juga sih, serangan antar bangsa juga. Terus kesimpulannya, ilmu pengetahuan itu adalah ilmu pengetahuan itu mengajak untuk masyarakat buat ini, ilmu pengetahuan itu penting banget buat dipelajarin oleh masyarakatnya gitu lah. Penting banget. Untuk materi ketujuh ini tentang dakwah di masa Bani Utsmaniyah. Dinasti Turki Utsmaniyah itu 7 abad, 700 tahun, 38 sultan. Dinasti atau kerajaan Turki ini atau disebut Utsmaniyah ini bangsa Turki dari kabilah Logos atau Utsman bin Kartogul. Terus masa kejayaan di masa Sultan Al-Fatih atau Sultan Muhammad Al-Fatih telah menaklukkan awalnya Konstantinopel atau Istanbul. Pusat di agama Katolik gitulah ini. Terus di mana militer ini dan persenjataan itu sangat kuat. Dinasti Turki Utsmani maju karena memiliki perluasan wilayah agama Islam di Asia, yaitu negaranya Irak, Syria, dan Yaman. Afrika itu di Mesir dan Libya, Eropa sampai ke Yunani. Terus sebab runtuhnya dinasti Turki Utsmani itu negaranya karena wilayah kekuasaan sangat luas, Asia, Afrika, Eropa gitu. Terus penduduk yang heterogen atau perbedaan. Terus lemahnya para penguasa, fisik, mental, leadership. Terus korupsi, pemberontakan tentara, seni-seni seperti Kopassusnya di masa lampau. Terus krisis ekonomi. Terus untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Untuk
materi ke-8 ini tentang dakwah di Indonesia atau Asia Tenggara. Nah, di Brunei ada Syarif Ali, ulama, dai taif, takblih, Darul Arqam. Islam dibawa oleh Syarif Ali, ulama dari taif. Terus Thailand, pedagang Arab dan India, pusat petani atau Songhai. Al-Jihad, Muslim, Melayu tradisional. Terus Singapura tuh minoritas. Kalau Filipina penyebaran Islam bermula dari Mindanao, komunitas Muslim. Kalau Vietnam sampai dibawa oleh pedagang Arab di India, Persia sekitar abad 10 sampai 11. Untuk materi ke-9 ini tentang dakwah di Cina dan Afrika. Afrika tuh ada sofisme dan perdagangan. Seringkali disalahpahami karena stigma dakwah di Afrika tuh Islam 40%, Kristen 40%. Luas benua Afrika 3 kali lipat luas dari Cina. Dibawa oleh masa Nabi pada saat Islam hijrah ke Ethiopia, kota pusat, menjadi kota Islam di Afrika, yaitu di pusatnya. Terus tarikat ilmu tentang istiqomah. Afrika tuh utara di bawah oleh Khawarij. Mesir, di negara Mesir, Libya, Sudan, Tunisia, dan Maroko, Aljazair. Terus di Sub-Sahara, Syekh Yusuf Al-Makassari itu tokoh Indonesia yang melopori Islam di Afrika. Terus Afrika tuh Islam tidak diskriminatif. Dakwah di Cina itu ada perdagangan, kekuasaan, militer, pendidikan. Terus perdagangannya itu ada Islam diterima melalui dengan baik dan damai. Terus 15 orang dikirim oleh Utsman ke Cina untuk memberantas keberontakan di Cina. Kalau perempuan tuh harus ikut agama laki-laki atau suami. Kayak misalnya cowok Cina nikah sama cewek Islam, mau nikah sama cewek Islam, tapi cewek Islamnya itu harus ikut agama suaminya. Jadi misalnya kalau Kristen, suaminya Kristen, istrinya tuh harus ikut agama Kristen juga gitu. Dan ini adalah materi terakhir, yaitu materi ke-10 tentang dakwah di Amerika, Eropa, dan Australia. Amerika tuh perbudakan, orang perbudakan kayak gitu. Eropa itu perperangan. Nah, tantangan di negara barat ini, di beberapa tempat Islam nopobia itu ketakutan kepada Islam. Orang-orang negara itu tuh takut banget sama Islam gitu. Islam di Eropa dipimpin oleh Tariq bin Ziyad, ketua Afrika. Spanyol, Islam di Amerika. Islam di Australia itu imigran Timur Tengah. Faktanya, perempuan dan banyaknya pemuda laki-laki. Oke, sampai di sini dulu ya hasil presentasi saya. Mohon maaf kalau ada salah-salahnya, salah kata, salah kalimat, atau salah apapun itu, mohon dimaklumi. Kemudian untuk like dan kalau subscribe ya kalau yang mau aja. Terus kritik dan sarannya di komennya itu mau dikritik, mbak ini kok gini, terus dikasih sarannya kalau gimana gitu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.